Halo sahabat YouTube semuanya, hari ini saya berbagi ilmu lagi seputar YouTube, sebuah topik yang sering teman-teman dengar tapi mungkin teman-teman belum paham ataupun susah untuk mempraktekkan. Ya, sesuai dengan judul video hari ini, kita akan bahas konten yang menarik sekaligus tips cara membuatnya. Tapi sebelumnya, saya perkenalkan ya, di channel Zona Tutorial ini saya banyak membahas ilmu seputar YouTube, dari mulai tips dan strategi untuk para YouTuber pemula. Jadi bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan ya subscribe dulu biar nanti tidak ketinggalan untuk konten-konten berikutnya. Nah, jadi karena hari ini kita membahas soal konten yang menarik ataupun video yang bagus, mungkin dari sebagian teman-teman sering mendengarkan ya, kalau mau viewersnya banyak, videonya banyak ditonton orang, cobalah membuat video yang menarik, cobalah untuk membuat video yang bagus. Dari sini akan muncul sebuah pertanyaan. Sebenarnya konten yang menarik itu seperti apa sih? Nah, jadi di YouTube ini, itu sudah ada data yang bisa membantu kita untuk menentukan ataupun menilai konten kita sendiri, apakah konten kita itu sudah cukup menarik di mata penonton atau belum. Nah, biasanya konten yang menarik di mata penonton, itu akan ditonton dalam durasi yang cukup lama. Jadi data yang saya sebutkan ini adalah data durasi tonton rata-rata ataupun retensi penonton video kita. Data ini penting untuk teman-teman pahami. Nah, jadi untuk menemukan data durasi tonton rata-rata ataupun retensi penonton, caranya gampang banget. Teman-teman tinggal buka aja aplikasi YT Studio. Saya yakin teman-teman juga sudah punya ya aplikasi YT Studio. Setelah aplikasinya teman-teman buka, tekan di bagian pojok kiri atas itu ada garis 3. Kemudian pilih bagian menu video. Nah, setelah teman-teman tekan di bagian menu video, teman-teman bakal melihat banyak ya video yang sudah kita upload. Dan pilih salah satu video yang akan kita cek apakah konten kita itu sudah menarik di mata penonton atau belum. Nah, jadi di sini saya sarankan teman-teman pilih video yang sudah diupload sekitar 3 hari ataupun 4 hari ya. Kenapa seperti itu? Karena kalau kita cek video terbaru kita, video yang baru kita upload, itu biasanya datanya belum ada, ataupun kalau ada pun datanya masih belum akurat. Jadi saya sarankan teman-teman pilih video yang sudah diupload sekitar 3 hari ataupun 4 hari. Dalam hal ini saya contohkan, saya akan membuka data video saya yang sudah saya upload sekitar 6 hari yang lalu. Nah, setelah kita buka videonya, nanti di bagian bawah itu ada buka analisis video. Teman-teman pilih bagian buka analisis video. Kemudian teman-teman akan masuk di bagian menu analitiknya dan teman-teman pilih pada bagian menu interaksi. Ya, jadi di sini ada interaksi penonton. Teman-teman bakal melihat ada data yang namanya retensi penonton ataupun durasi tonton rata-rata. Data ini akan menilai konten kita itu apakah menarik di mata penonton atau tidak. Sebagai contoh nih, saya punya video sekitar 9 menitan ya. Nah, dari durasi video saya yang 9 menitan, ternyata kalau dirata-ratakan, penonton itu menonton video saya sekitar 3 menitan ya. 3 menitan lebih sedikit gitu ya. Nah, ini sudah bisa dikategorikan konten saya sudah cukup menarik di mata penonton ya. Karena membuat penonton itu menonton konten kita sampai 3 menitan itu susah banget teman-teman ya. Jadi ketika kita mendapatkan retensi yang tinggi, maka konten kita itu akan dianggap sistem YouTube itu konten yang menarik dan pantas untuk direkomendasikan ke penonton-penonton lainnya. Sebagai contoh lain, kalau kita punya konten misalkan durasinya itu 5 menit gitu ya. Durasi 5 menit dan ternyata retensi penonton yang kita dapatkan sekitar 2 menitan. Itu sudah cukup bagus juga teman-teman ya. Karena dari 5 menit ditonton 2 menit itu sudah cukup bagus. Tetapi kalau kita punya konten yang durasinya misalkan kita buat video yang durasinya 10 menit gitu ya. Nah, dari video kita yang 10 menit tadi ternyata hanya ditonton sama orang sekitar 1 menitan atau bahkan nggak sampai 1 menit, hanya 50 detik atau 54 detik. Maka ini sudah bisa dibilang konten kita itu tidak menarik di mata penonton. Karena retensi yang rendah, durasi tonton rata-rata yang rendah. Konten kita ini dianggap tidak memuaskan penonton gitu. Ya bagaimana mungkin? Karena konten kita aja 10 menit tapi orang nonton cuma sebentar, cuma sekitar 1 menitan. Tapi kalau konten kita itu 10 menit, kemudian ditonton 3 menit, atau bahkan 4 menit, atau bahkan bisa 6 menit, itu lebih bagus teman-teman. Artinya kita sudah berhasil membuat penonton itu betah nonton video kita. Artinya kalau konten kita itu betah ditonton berarti sudah menarik di mata penonton gitu ya. Tapi bukan berarti durasi tonton rata-rata yang 1 menit itu jelek, bukan. Ya tergantung dari durasi videonya. Sebagai contoh lain nih, kita punya video yang durasinya 2 menit. Videonya singkat nih, videonya 2 menit ya. Tapi ditonton orang hanya sekitar 1 menit. Ini sudah cukup bagus teman-teman. Kenapa saya bilang bagus? Karena dari total durasi video kita yang 2 menit,
ternyata penonton bertahan ya, atau betah 1 menitan. Artinya sudah 50% ya. Sudah 50% ataupun setengah dari durasi video kita. Ini sudah cukup bagus juga. Jadi tidak selamanya durasi tonton rata-rata yang 1 menitan itu jelek ya, tergantung dari durasi videonya. Tapi kalau durasi video kita 10 menit, ditonton orang cuma 1 menitan, maka disinilah video kita bisa dikategorikan kurang menarik. Ada yang harus kita perbaiki. Nah, jadi dari sini sudah bisa kita simpulkan kalau konten kita itu retensinya semakin tinggi, artinya durasi tonton rata-ratanya itu semakin lama, itu artinya konten kita sudah cukup menarik di mata penonton. Nah, sekarang saya akan kasih tips ya buat teman-teman gimana caranya membuat konten yang menarik yang bisa membuat penonton itu betah menonton video kita, sehingga kita akan menghasilkan durasi tonton rata-rata yang tinggi ataupun retensi penonton yang tinggi. Kalau retensi penonton kita tinggi, maka dari situlah sistem YouTube akan merekomendasikan konten kita kepada penonton yang tepat. Yang pertama, teman-teman jangan membuat intro yang terlalu panjang ya. Kita harus pahami bahwa ketika penonton menekan thumbnail kita dan melihat judul kita, berarti kan dia tertarik gitu ya. Ketika dia menekan thumbnail kita dan ingin menonton video kita, maka dari situ penonton ingin mendapatkan sesuatu dari video kita ya, entah itu ilmu, entah itu hiburan gitu ya. Jadi bukan intro kita yang dibutuhkan sama penonton. Jadi janganlah membuat intro itu terlalu panjang ya. Seperti di zona tutorial ini, intronya itu hanya sekitar 5 detik ya. Jadi fungsi dari intro itu hanya sebagai brand aja gitu, cuman untuk mengingatkan penonton bahwa mereka sedang menonton channel zona tutorial gitu. Jadi tidak perlu membuat intro yang terlalu heboh ataupun durasinya yang cukup lama. Kita harus ingat sekali lagi bahwa penonton menonton video kita berarti ada sesuatu yang ingin didapatkan ya, bukan intro kita. Jadi usahakan teman-teman yang masih baru di YouTube jangan membuat intro terlalu panjang. Dan yang kedua, kita harus meyakinkan penonton di awal-awal video. Jadi ketika penonton itu membuka video kita, maka di awal video kita harus yakinkan penonton bahwa kita itu mau bahas apa gitu. Ya misalkan kalau konten memasak, kita tunjukkan nih hasil masakan kita gitu ya, atau cuplikan-cuplikan yang seru dalam kita membuat konten memasak. Atau kalau untuk konten tutorial, kita to the point aja di awal-awal video itu. Halo guys, hari ini saya mau memberikan tutorial gimana cara membuat channel YouTube dari HP, misalkan seperti itu. Kita to the point aja gitu. Kita jangan bertele-tele dulu di awal video, karena dalam durasi 30 detik pertama itu sangat menentukan apakah penonton itu nanti mau menonton video kita dalam menit-menit berikutnya. Kalau di awal video aja kita udah ngasih intro yang panjang, intro DJ gitu ya, orang akan langsung skip gitu ya, atau bahkan mereka akan langsung close video kita. Jadi sekali lagi untuk poin nomor 2, kita harus yakinkan penonton untuk menonton video kita. Jadi kita di awal video bisa kasih cuplikan atau bisa to the point langsung kita mau bahas apa. Intinya kita harus membuat penonton itu percaya dulu tentang video kita ya. Awalan video kita itu harus membuat penonton itu percaya. Dan yang ketiga, kita harus perhatikan dari segi suara dan juga video. Ya, ini juga penting. Jadi kita kalau membuat konten, coba perhatikan suara konten kita. Apakah konten kita itu sudah jelas gitu ya. Dan untuk video, usahakan video kita itu dalam posisi landscape seperti ini. Ya, jadi kalau kita membuat konten, usahakan HP kita itu landscape seperti ini. Karena hasilnya itu akan membuat penonton itu nyaman gitu. Jangan membuat konten yang potret ya, potret yang ataupun berdiri seperti ini, karena itu membuat orang kurang nyaman menonton ya. Karena di YouTube ini itu sangat didukung untuk konten-konten yang landscape seperti ini. Jadi kalau buat konten itu usahakan teman-teman posisi HP-nya itu landscape seperti ini. Beda hal kalau kita membahas sesuatu yang tidak bisa kita landscape-kan. Ya itu bisa lah ya teman-teman. Tapi kalau selagi konten kita itu bisa kita landscape-kan saat kita rekaman seperti ini, maka kita buat landscape seperti ini. Dan kemudian yang selanjutnya, yang keempat, kita harus menentukan konsep dari video kita. Jadi dalam kita membuat video, kita harus tahu dulu nih, konsep video kita ini seperti apa nantinya gitu. Awalan videonya kita mau kasih apa, kasih cuplikan atau langsung to the point. Kemudian nanti selanjutnya mau saya sambung nih pakai intro yang hanya singkat. Kemudian setelah intro, saya mau nunjukkan nih bahan-bahannya gitu. Setelah itu bahan-bahannya baru saya bahas inti videonya gitu ya. Baru nanti akhirnya penutup. Nah, itu disebut konsep video. Jadi dalam kita membuat video, usahakan teman-teman itu memang ada konsepnya gitu. Jangan kita itu hari ini lagi santai, wah saya mau buat video nih, langsung ambil HP, buka kamera, langsung syuting, ya, tanpa ada konsep, ya. Jadi itu menurut saya kurang maksimal, ya. Jadi dalam kita membuat video itu juga kita harus membuat konsepnya, ya. Seperti apa konsep nanti di awalnya, seperti apa setelah intro, itu semua harus kita atur konsepnya biar nanti penonton itu betah. Itu semua demi
membuat penonton itu bertahan menonton video kita, ya. Seperti yang selalu saya terapkan di konten ini, saya kalau buat konten itu selalu coret-coret dulu di kertas gitu, konsepnya seperti apa. Nanti di awal saya mau kasih kalimat-kalimat yang menggoda penonton untuk tetap menonton video saya. Setelah intro nanti saya mau kasih ini gitu ya. Nah, jadi itu pentingnya konsep video. Dan yang kelima, itu masalah editing video. Jadi ketika kita sudah selesai syuting, sudah selesai membuat video, cobalah video itu kita edit sebagus mungkin. Karena ini juga mempengaruhi kenyamanan penonton gitu ya. Bahkan ada beberapa channel yang dalam mengeditnya itu hampir setiap detik ya, hampir setiap detik itu selalu ada yang muncul gitu, animasi-animasi tulisan kah atau animasi-animasi lucu. Itu fungsinya untuk menghipnotis mata penonton ketika dia sedang menonton gitu. Jadi tanpa terasa, kita itu dengan melihat animasi-animasi ataupun tulisan-tulisan yang keren setiap detiknya yang hampir muncul, itu kita tidak terasa sudah menonton video dia 3 menit atau bahkan sudah menonton video dia hampir selesai gitu. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya dia punya retensi yang tinggi karena editannya yang maksimal gitu. Ya, jadi editing video ini juga mempengaruhi untuk kita meningkatkan durasi tonton rata-rata ataupun retensi penonton video kita. Dan yang terakhir adalah membuat thumbnail yang menarik dan judul yang menarik. Ini juga hal yang sangat penting. Seperti yang kita tahu, kalau kita mencari video di YouTube, itu kan yang kita lihat pertama adalah thumbnail dan judul. Jadi kita harus benar-benar maksimal di bagian thumbnail dan judulnya. Jadi mau sebagus apapun suara kita, mau sebagus apapun cara edit kita, mau sebagus apapun konsep video kita, kalau thumbnail kita tadi tidak menggoda penontonnya, tidak menarik, judulnya juga tidak menarik, bahkan kalau thumbnail kita itu membuat penonton itu bingung, maka mereka akan melewatkan gitu. Jadi percuma aja kita punya konten yang bagus kalau thumbnail kita itu tidak menarik di mata penonton ya. Ibaratnya itu kita punya sebuah produk yang bagus, tapi casingnya itu nggak bagus gitu. Ya orang akan mengabaikan gitu. Jadi usahakan kita itu punya casing yang bagus dan juga produk yang bagus gitu. Jadi ketika kita sudah punya thumbnail yang menarik dan juga judul yang menarik, dan ketika itu ditekan sama penonton karena penonton tadi tertarik dan mereka menonton video kita, dan ternyata video kita juga menarik dari mulai konsep, suaranya, editingnya, maka dari situlah penonton itu akan betah nonton video kita. Ya, kalau sudah betah otomatis ya 100% kita akan mendapatkan retensi ataupun durasi tonton rata-rata yang tinggi. Dari situlah mulai konten-konten kita akan direkomendasikan sama YouTube. Ya, jadi banyak faktor konten kita itu direkomendasikan sama YouTube ya, salah satunya karena kepuasan penonton ataupun bisa dinilai dari retensi penonton video kita. Ya, jadi semoga video ini bisa bermanfaat ya buat teman-teman. Kalau teman-teman merasa video ini bisa bermanfaat untuk orang lain, jangan lupa ya di-share ke sosial media teman-teman agar mereka juga tahu apa yang saya bagikan di video ini. Terima kasih sudah menonton.